Biasanya untuk pemula yang belum tahu cara bikinnya, mereka bikin kayak gini nih, nulis huruf lepas dulu terus dikasih ekor-ekor buat nyambungin huruf-hurufnya. Ya mirip sih, tapi ini salah. Terus gimana dong cara bikin yang benarnya? Halo Semnas, namaku Maria, kita langsung aja ya. Hari ini kita mau belajar cara menulis huruf bersambung. Nah, yang di atas ini adalah contoh tulisan huruf lepas. Kalau di kotaku dibilangnya huruf gedrik ini yang atas. Nah, kalau yang di bawahnya itu adalah huruf yang bersambung. Kalau anak sekarang kayaknya nyebutnya huruf tegak bersambung ya. Kalau dilihat dari penampakannya, tentu aja bedanya adalah di posisi huruf-hurufnya itu. Kalau yang huruf lepas ya hurufnya berdiri sendiri-sendiri, tapi untuk huruf bersambung ya dijadiin satu gitu. Nah, kita akan lihat dulu ya bagaimana untuk pemula biasanya bikin huruf bersambung ini. Nah, biasanya mereka udah tahu cara bikinnya huruf yang biasa nih, print letters ya, ada yang bilang kayak gitu. Jadi yang huruf lepasnya mereka udah tahu, tapi gimana caranya untuk bikin jadi huruf bersambung itu mereka nggak ngerti. Jadi caranya mereka tinggal tambah-tambahin aja ekor di depan dan di belakang huruf seperti ini, jadi deh. Padahal sebenarnya caranya nggak kayak gitu. Nah, ini mirip sih, tapi kayak misalnya ini nih R, terus gimana dong mau taruh ekornya di mana? Gitu, benar? Terus asal disambung seperti ini. Ya oke, iya mirip seperti yang dibikin ibu guru, tapi sebenarnya ini bukan cara yang benar ya. Hari ini kita mau cari tahu cara yang benarnya seperti apa. Untuk latihan kita hari ini aku akan memakai buku tulis halus, nama lain untuk menulis bersambung. Dan buku ini mereknya Kiki, bisa dibeli di toko buku biasa, harganya cuma Rp4.000. Tapi ini menurutku worth it banget buat kalau kita memang niat mau belajar menulis yang rapi. Nah, isinya seperti ini. Beda dia dari buku skrip biasa. Aku udah pernah pakai buku ini di video-video yang sebelumnya, nanti aku kasih linknya di description box. Pena yang aku pakai untuk latihan hari ini adalah Jelly Roll Pen. Ini dari Sakura dan dia itu tebel banget, jadi menurutku akan kelihatan banget untuk latihan kita. Nah, kita akan mulai dari huruf alfabet yang pertama, yaitu huruf A. Yang terpenting adalah bagian sininya itu tuh tertutup, karena kadang ada yang bikinnya gini. Nah, kalau ini terbuka seperti ini, nanti bisa salah dengan huruf U, karena sininya terbuka ya, jadi pastikan tertutup. Untuk huruf B diperhatikan naik dulu, turun, terus bikin perut gendut, dikasih ekor di tengah. Tengah tuh maksudnya garis ini guys. Lagi ya, naik ke atas, turun. Nah, perhatikan pertemuannya ini, jadi kayak gini. Perhatikan sini ya, ketika aku ambil ke atas ini, begitu turun, nah ini ketemunya di situ. Balik lagi ke sini, baru beri ekor. Oke, sekali lagi ya. Selanjutnya huruf C ini cukup mudah dibikin. Oke, bikin ekornya dulu, bikin C, lalu ke sana. Ada juga yang cara bikinnya seperti ini, cuman endingnya aku takutnya ntar salah sama huruf E. Nah, sebenarnya dia ada kayak titik di tengahnya gitu loh, cuman agak susah. Nah, ini nih, bingung kan sama huruf E. Jadi bikinnya kayak yang pertama aja ya, bikin C terus dikasih ekor gitu. Sekarang untuk huruf D ini hampir kayak huruf A, tapi tiangnya agak lebih tinggi ya, cuman dia nggak sampai di atas juga sih. Jadi dari tengah gini bikin ekor.
Jadi dia cuman di nggak sampai sini loh, jadi separohnya aja gini. Nah, agak lebih tinggi. Tapi jangan terlalu pendek juga ya, ntar bingung sama huruf A. Coba lagi ya. Perut gendut, naik, turun lagi, bikin ekor. Sip. Huruf E, nah ini nih agak tricky nih, karena kita mesti bikin perut gendut di tengah ya kan, sementara ini tempatnya kecil. Nah pastikan ada perut gendutnya itu, soalnya kalau enggak ntar bingung kita sama huruf C, kan mirip banget kan, tuh lihat. Ini C yang benar, ini C yang kayak tadi itu, jadinya bingung. Makanya bikin C-nya yang gak ada ininya, tapi yang langsung aja kayak gini, supaya beda dari huruf E, oke? Lanjut yuk kita ke huruf F. Nah huruf F ini ada dua variasi, ada yang bikinnya seperti ini, ada yang kayak gini, tapi aku biasanya yang ini nih, yang nomor 3, garis doang ke bawah terus ada ekornya. Soalnya kalau yang untuk versi pertama kedua ini kadang dibikinnya seperti ini kan, ada perut gendutnya tapi yang di bawah ini lebih panjang. Kadang kalau nggak ada garis bantu seperti ini bingung sama huruf B, karena kalau dilihat mirip banget kan bentuknya, cuman bedanya adalah di ukuran perutnya itu. Kalau yang B yang atas yang lebih besar atau lebih panjang, kalau yang F yang di bawahnya yang lebih panjang. Huruf G kita hampir sama seperti A, tapi panjang, ekornya ke bawah, tarik lagi naik ke atas. Ini dia ekornya. Lagi ya, perut gendut, turun, lalu naik lagi ke atas. Gampang ya. Huruf H adalah huruf tinggi, dia naik ke atas sana. Naik, oke, turun, terus kayak gelombang gini. Ulangi ya, sekali lagi ya, agak susah soalnya. Oke. Huruf I, dia huruf kecil gini, kasih titik, jangan lupa kasih titiknya ya, gampang banget ini. Naik, turun, naik, titik, naik, turun, naik, titik. Dan huruf J punya ekor yang turun ke bawah sana dan punya titik. Lagi ya, naik, turun, bikin ekor, naik lagi, titik. Capek mainan kucing dulu. Loh, Frozen. K tinggi nih kayak huruf H gitu ya, dia naik ke atas. Yuk kita bikin. Naik, turun, hop, hop. Nah ini adalah huruf K yang pertama. Aku akan ajarkan huruf K yang lain ya. Ini variasinya, dia bentuknya seperti pita gitu, karena ada perutnya di situ tuh. Nah kayak gitu, lucu banget, ini favoritku sih. Kemudian bikin naik gini, terus dari tengahnya sini kalian turunkan lagi baru naik. Ini yang versi pertama, aku ulangin ya. Naik dulu, turun, bikin garis ke atas, dari tengahnya turunin lagi, tarik lagi ke atas. Susah ya. Sekarang aku mau bikin yang kedua ya, yang versi seperti pita ini. Naik dulu, turun lagi, terus kita akan bikin perut gendut, turun. Nah, cakep ya. Lagi yuk, naik, turun, perut gendut, turunin lagi, naikin lagi. Nah, sekarang kalian bisa bikin dua versi huruf K. Selanjutnya adalah huruf L. Ini mudah banget karena tinggal naik ke atas, turunin lagi, tarik ke atas lagi. Oke. Jadi tinggal naik, turun, naikin lagi. Ingat ya, tempatnya ini, tempat ketemunya adalah di tengah situ. Sekali lagi ya. Naik dulu, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik.
Sekali lagi ya. Up, down, up, down, up, down, up. Terakhir, up, down, up, down, up, down, up. Oke, huruf M. Huruf N ini mirip dengan huruf M, tapi dia di korting, dapat diskon garis. Set. Jadi naik, turun, naik, turun, naik, selesai. Huruf O agak spesial ya, karena ekornya di atas. Dia nggak turun gitu. Set. Nah, tuh lihat, di atas. Kadang ada yang bikin kayak gini nih, di atasnya agak jendul gitu, aku nggak terlalu suka sih. Tapi ya udahlah ya, jadi kayak gini aja sih kalau aku, yang penting ada ekornya. Lanjut ke huruf P juga nggak sampai bawah ini, dia berhenti di tengah gitu, terus lanjut lagi bikin kayak gelombang. Hati-hati ya ini ya. Oke, perhatikan garisnya karena ini mirip sama huruf N. Kalau terlalu pendek dia jadi kayak N, kalau N-nya terlalu panjang jadi kayak huruf P. Gimana loh. Terus ada juga yang bikin kayak gini, tapi ini kurang betul ya menurut aku. Jadi pakai yang pertama sama yang kedua aja guys, nggak ditutup perutnya itu. Terus selanjutnya huruf R, ini ada beberapa variasi. Yang pertama ini yang aku paling sering pakai, dan yang ini aku tidak sarankan karena sering kali jatuhnya kayak huruf yang lain gitu, nanti aku jelaskan. Dan yang ketiga ini agak kurang jelas. Kita bikin yang pertama dulu ya. Naik, terus dibikin seperti kayak gini. Susah jelasinnya guys, lihat aja ya. Oke, nah kayak gitu. Terus ini yang kayak serut-serut gitu. Aku nggak terlalu suka sih yang ini, tapi memang paling mudah dibikin. Sama seperti yang terakhir ini, dia juga mudah dibikin, tapi menurutku agak kurang R gitu. Selanjutnya huruf S, ini ada yang bikin pendek seperti ini kan, meskipun ada juga yang bikinnya itu naik kayak huruf R gitu loh, keluar dari garis yang kecilnya itu. Nah kayak gini, dia naik dulu, tapi menurut aku sedikit kurang rapi sih jatuhnya. Habis ini aku kasih contohnya ya, dan kalian nilai aja sendiri. Terus terserah kalian mau bikinnya nonjol ke atas gitu atau yang di dalam garis, terserah. Oke, mari kita coba ya. Pakai namaku aja karena ada S dan R juga. Jadi ini hap, terus S-nya naik, R-nya keluar lagi naik, terus turun. Nah, kayak gini. Dan yang keduanya aku akan bikin huruf R-nya huruf S-nya itu ada di dalam garis yang pendek. Hap, terus S-nya di dalam. Jadi dia nggak nonjol keluar, baru R-nya yang naik. Nah, silakan dinilai sendiri lebih rapi yang mana, atau kalian lebih suka yang mana, terserah kalian. Sama aja sih, tetap bisa dibaca. Lanjut kita ke huruf T. Huruf T juga nggak sampai ujung atas sana ya, dia berhenti di tengah juga. Sama seperti huruf D. Kalau huruf U tinggal dikasih ekor di depan dan di belakangnya, selesai. Oh ya, ini hati-hati ya, kadang tuh bikin huruf R, kalau kalian pilih yang ini kan ada lengkungnya di sini nih. Nah, itu biasanya agak-agak lebay gitu bikinnya, jatuhnya seperti huruf U ini. Makanya aku kurang suka untuk bikin yang kedua ini. Aku selalu bikin yang pertama ini nih untuk huruf R. Nah, sekarang aku ingat alasannya. Oke, lanjut ya, bikin U, turun, naik lagi kasih ekor. Nah, ini adalah huruf U. Huruf V ini juga mudah dan dia ekornya di atas seperti huruf O tadi ya. Jadi nggak turun tapi di sini nih, di atas. Nah kayak gini kan sama. Turun, agak runcing ya, terus ekornya di atas. Oke, coba lagi. Untuk W, ekor terakhirnya juga di atas seperti ini. Lagi ya. Jadi kita bandingkan dengan huruf V, naik terus kasih ekor di situ. Huruf W juga sama, terus ada ekornya di situ. Lanjut ke huruf X, kita akan bikin seperti gelombang, terus kita coret di tengahnya. Seret, udah jadi.
Nah, ada versi lainnya cara bikinnya seperti ini. Tapi karena muter-muter aku sering bingung. Jadinya aku pakai yang pertama aja. Tapi yang bener yang itu loh, yang kedua. Next, huruf Y ini adalah juga huruf yang panjang ke bawah ekornya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk turun, lalu naik lagi. Untuk huruf Z, ini kalian bisa bikin seperti ini. Jadi kayak huruf angka 3 tapi turun ke bawah gitu, terus kalian tarik lagi naik ke atas. Atau juga bisa seperti ini, tapi jarang dipakai sih. Aku nggak ngerti ding, mungkin kalian ada yang pakai, tapi yang bener yang kayak pertama kedua itu ya. Kayak angka 3 turun terus naik lagi. Nah, kalian juga bisa bikin yang ini supaya ya mudah aja sih sebenarnya. Nah, ini aku nggak tahu gimana bisa kelupaan, aku kelewatan huruf Q atau key. Jadi aku taruh di sampingnya huruf P aja ya, karena harusnya memang dia setelah huruf P. Caranya hampir sama seperti A atau G, kalian bikin perut gendut gini, terus turun ke bawah tapi ekornya ke depan, terus naik lagi, huruf Q. Ada sih yang bikinnya kayak gini, tapi terus bingung ekornya atau nyambungnya ke huruf berikutnya di mana gitu. Jadi kalian pakai yang ini aja ya. Akhirnya selesai juga seluruh huruf yang ada di alfabet, ada 26 huruf dan aku sudah kasih step by stepnya, semoga membantu untuk kalian. Tapi abis ini kita mau cobain dulu ya untuk menulis caranya gimana sih untuk menggabungkan huruf-huruf yang udah kita pelajari pada hari ini. Karena masing-masing huruf sudah ada ekornya di depan dan di belakang, sebenarnya lumayan mudah untuk membuat huruf bersambung. Nah, caranya ya tinggal kalian jadiin satu aja gini. Tuh kan, gampang banget ya. Ini aku cepetin supaya enggak kelamaan, tapi sebenarnya kalau lagi latihan memang aku pastikan aku menulisnya tuh pelan-pelan supaya rapi. Kalau tarikan kita dari awal sudah rapi, otot-otot tangan kita sudah terlatih untuk mengingat pergerakannya ke mana yang benar, bagaimana cara membentuk hurufnya, dan juga nanti lama-lama akan sudah terbawa gitu kalau kita menulis itu lumayan rapi. Kalau in real life ya untuk sehari-hari dan butuh cepet, aku nggak serapi ini sih. Jadi ya jangan khawatir gitu. Kita sesuaikan aja sama kebutuhan kita. Kalau memang lagi latihan, ya just take your time. Itu sih. Nah, semoga videoku kali ini cukup membantu kalian. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar menulis yang rapi, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dadah teman-teman, kalian sehat-sehat ya. Love you. Thank you so much for watching. Bye.